Ya, terima kasih anak-anak yang sudah menghidupkan kamera. Yang lainnya, Bu Guru minta tolong. Ya, Farel, terima kasih. Habibah, Wina, Radia, Talita, Alea, Pindi, Mesya, ya, Anin, Dita, Adel. Oke, masih ada yang lain yang belum menampakkan wajahnya. Baiklah, anak-anak, ini Bu Guru punya permainan hari ini. Jadi, kalau misalnya Bu Guru panggil Talita, maka silahkan kalian memegang hidung. Ya, kalau misalnya Bu Guru panggil Alea, silahkan memegang kepala. Kalau misalnya Bu Guru panggil Farel, maka silahkan memegang telinganya. Oke, siap ya anak-anak? Siap, Bu. Oke. Talita, sudah siap? Loh, kok enggak Sudah siap ya? Baiklah, kita mulai. Jadi, kalau Talita apa tadi? Hidung. Hidung. Kalau Alea pegang apa anak-anak? Kepala. Kepala. Kalau Farel tadi pegang apa? Telinga. Ya, jadi kita mulai ya. Farel, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, Farel, baik. Farel, kenapa kok enggak pegang telinga, Nak? Sudah, Bu. Oh iya, sudah ya. Oke. Talita, Alea, dan Farel. Nah, lo. Jadi, ayo, ketika Bu Guru ngomong Talita, Alea, dan Farel, langsung ya. Ayo. Makanya on cam semua, anak-anak. Alea dan Farel, kenapa Farel tertutup kameranya? Talita, rumahnya di mana? Gak apa-apa dijawab, Nak. Tapi sambil bergerak ya. Oke, Farel dan Talita, apakah dulu satu sekolah, Nak? Tidak, Bu. Oh, tidak. Alea. Nah, ayo pegang apa? Farel megang apa kamu, Rel? Oh iya. Loh. Farel megang apa? Telinga dong. Kok lupa? Ya, jadi hari ini kalian menerima game ke spontanitas ya. Coba. Vindi, oh ya sudah on cam. Tiara belum on cam. Talita dan Farel dan juga Alea, apakah kalian satu kelas? Tidak, Bu. Ternyata Talita, Farel, dan Alea tidak satu kelas. Ya, susah nggak kira-kira?
Bu. Tidak, Bu. Tidak ya. Ya, saking Bu Guru cuman pelan-pelan ini. Oke, Muhammad Alif, aduh ganteng sekali ya. Lagi di ngaji, Bu. Ya, pepetan lah. Habis. Oh, apa namanya? Apa ngaji di mana, Nak? Di Alamin, Bu. Oh, Alamin. Oh, jamnya sama. Iya, ini tadi ada apa acara gitu. Terus ini sebelum dijemput aja gitu, sekalian aja di sini gitu limitnya. Kan cuma sebentar. Iya. Oke, baiklah anak-anak, kita mulai saja. Tadi itu refreshing ya. Ini tadi permainan sebenarnya refleks apa kalian masih bagus apa tidak? Oke, kita mulai saja. Hari ini sebenarnya bahasannya sama. Kenapa 2 minggu bahasanya dengan minggu yang kemarin, yaitu gaya belajar anak-anak. Yang sudah menyelesaikan atau sudah tahu gaya belajarnya apa? Tunjuk tangan. Ya, Talita sudah tahu, Nadia, Radia, Habibah, Alea. Oke, banyak yang sudah tahu. Ya, Meisha, Tiara. Oke, ada yang masih bingung anak-anak? Karena yang sampai hari ini masuk masih berapa orang itu yang isi linknya? Kurang lebih 100-an. 100 sekian gitu. Dari berapa kelas? Banyak. Bu Guru lagi-lagi ya, biar kalian lebih paham. Jadi maksud Bu Guru adalah ketika kalian mengetahui gaya belajar kalian, anak-anak, kalian tahu bagaimana belajar yang efektif, sehingga mudah untuk kalian menerima informasi, entah itu belajar tatap muka, membaca saat berliterasi gitu ya, atau yang lainnya. Gitu, Nak. Jadi gaya belajar itu adalah ya untuk kalian lebih memantapkan diri dalam belajar. Jadi bisa jadi yang ketika kalian ya baca kok nggak masuk-masuk, atau ketika Bapak Ibu Guru nerangkan atau ngasih link gitu ya, kalian nggak paham dengan informasi yang kalian terima. Nah, bisa jadi karena gaya belajar kalian kurang pas atau tidak sesuai, sehingga informasi yang masuk lambat masuk ke kalian atau diulang-ulang, harus diulang-ulang. Jadi ketika kalian tahu gaya belajar kalian, insya Allah akan lebih mudah mendapatkan informasi belajar atau informasi atau belajar kalian. Itu, Nak. Gitu ya. Jadi Bu Guru berharap setelah kalian mengetahui gaya belajar, kalian paham gaya belajar atau cara belajar saya sesuai dengan gaya belajar kalian itu bagaimana. Gitu ya. Nanti insya Allah mungkin kelas 8 ya, kelas 8 ini insya Allah Bu Guru akan memberikan cara membaca cepat. Nanti gimana caranya, insya Allah nanti Bu Guru akan berikan kalau ada waktunya, atau kelas 9 nanti, kelas 9 di awal-awal, karena materi kelas 8 ini memang tidak ada ya cara belajar cepat. Tapi insya Allah Bu Guru di sela-sela nanti akan Bu Guru berikan. Gimana sih cara membaca cepat? Misalnya biasanya menyelesaikan satu buku 1 jam, itu bisa 10 menit atau 15 menit sudah selesai misalnya. Itu ada trik atau ada caranya. Tapi nanti, sekarang harus paham dulu gaya belajar. Bu Guru akan share screen. Oh iya,
Anak-anak, Bu Guru kapan itu kan sudah memberikan ini ya, link, memberikan link sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. E-book ya. Nah, ini ternyata rupanya waktu yang pertemuan pertama itu tidak banyak yang membuka. Kok susah? Sebentar ya. Kok macet? Bentar, Bu Guru kasih lagi. Dalam? Iya. Pagi tadi dapat, nggak tahu yang ke sana apa sentrumnya ke sini, Pak. Kenapa? Belum kelihatan. Kenapa kok susah ini dibuka? Kenapa kok nggak bisa? Oke, gini aja. Bu Guru perlihatkan kok macet ya. Anak-anak. Kalau lewat HP kok mudah ya, kalau ini kok susah. Alhamdulillah sudah bisa. Oh, ini ternyata terlihat ya, Rana? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke, ini sepertinya memang jaringan ini. Kita mulai dari awal. Harus pelan-pelan. Anak kalian lebih suka buku e-book ini atau lebih suka lihat YouTube? Kan susah Lihat lagi. YouTube, Bu. E-book, Bu. YouTube. Lihat YouTube, Bu. YouTube. YouTube, Bu. Bagus buku. Di nonton TikTok. Oh iya. Tenang, kalau di e-book itu sudah mencakup semua, Nak. Jadi gaya belajar. Nah, ini gaya belajar kalian bisa lihat di ini ya, alamat
e-booknya bisa kalian lihat di GCL, guru sudah post di sana. Anak-anak, ini pengertian gaya belajar. Gaya belajar itu suatu karakteristik kognitif, afektif, perilaku, psikomotorik sebagai indikator yang bertindak relatif stabil untuk pembelajaran sehingga kalian bisa berinteraksi terhadap lingkungan belajar dan macam-macam itu. Nah, ini anak-anak, ini bisa kalian lihat YouTube-nya, ya. Ini ada suaranya. Guru contohkan. Dari paparan para ahli, dapat disimpulkan bahwa gaya belajar atau learning style adalah suatu cara yang dilakukan oleh seseorang dalam menyerap informasi yang diperoleh, mengatur, dan mengolah informasi dalam pikirannya melalui indera yang dimiliki. Seseorang akan menggunakan gaya belajarnya dengan maksimal dan rasa nyaman ketika dia menemukan gaya belajar yang sesuai. Nah, contohnya itu, Nak. Jadi anak-anak nanti kalau misalnya membahas materi, mungkin nanti akan guru buatkan e-book ya. Baru 2 ini. Yang dulu kelas 7 sudah pernah guru share juga. Nah, ini juga ada YouTube-nya. Jadi tinggal kalian klik aja, nanti akan muncul. Ini guru contohkan. Ini jadi langsung nge-link ke YouTube. Ini sepertinya agak lemot ininya. Jadi kalian bisa buka-buka lagi ya. Di ini. Ini jadi gaya belajar itu, jadi ada istilah cara belajar, ada istilah modalitas belajar, ada dominasi otak. Ini sudah Bu Guru jelaskan. Cara belajar itu adalah bagaimana kalian menyerap, mengolah informasi yang kalian terima. Itu cara belajar. Modalitas belajar itu cara termudah seseorang dalam menyerap informasi. Kalian modalitas belajarnya apa? Kalau istilahnya gaya belajar ya, apakah visual, apakah auditorial, atau kinestetis. Kemudian dominasi otak adalah cara seseorang dalam mengatur dan mengolah informasi. Jadi udah prakteknya istilahnya. Cara kalian untuk belajar. Nah, ini ada audio yang bisa kalian dengarkan. Ini modalitas apa, kemudian visual. Kalau visual tuh belajar dengan cara melihat. Kalau kalian suka lihat TV, kalian suka catatan, suka nyatet dengan warna-warna, ini nanti ada bahasannya ya, ciri-cirinya. Kemudian auditorial. Gaya belajar auditorial itu ke pendengaran. Jadi lebih mudah menyerap informasi ketika ada orang lain yang menjelaskan, seperti guru. Jadi makanya kalau di kelas anak-anak sebisa mungkin yang jika kalian modalitas belajarnya adalah auditorial, berada di posisi depan agar kalian lebih konsen mendengarkan guru. Itu. Kemudian kinestetis. Kinestetis ini belajar dengan cara bergerak, bekerja atau menyentuh. Jadi yang nggak bisa diem, selalu bergerak, itu bisa jadi gaya belajar kalian adalah kinestetis. Nah, ini gaya belajar visual, berfokus pada penglihatan. Ini juga ada linknya ya, Nak, link YouTube. Ini bisa kalian klik aja. Ya, kalau di sini enggak susah. Kemudian, nah ini karakteristiknya. Orang dengan gaya belajar visual suka membaca buku, kemudian biasanya tulisannya rapi, teratur, jadi runtut gitu ya. Kalian dapat informasi dari guru atau apapun itu kalian tulis. Biasanya seperti itu. Kemudian biasanya memiliki tulisan yang relatif bagus. Ya. Sekarang lihat nih tulisannya, kalian masuk kategori yang mana? Gitu. Kemudian perencanaan dan pengatur jangka panjang yang baik. Nah, itu. Jadi untuk
tipe visual ini kalian bisa dijadikan kelebihan kalian, perencana dan pengatur jangka panjang yang baik. Bisa kalian kembangkan itu. Kemudian orangnya teliti, suka yang detail-detail, pernik-pernik itu suka. Kemudian biasanya menjaga penampilan dan berpakaian. Padahal ini anak-anak gaya belajar ya, gaya belajar itu bisa diwujudkan dalam sikap kalian. Ini makanya Bu Guru tulis semua. Kemudian merupakan pengeja yang baik. Pengeja itu tahu ya, pengeja itu mengartikan kata per kata atau melafatkan kata-kata. Itu dia oke. Dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran orang lain. Jadi tahu maksudnya. Kemudian mengingat apa yang dilihatnya. Contohnya, kalau mengingat apa yang dilihat itu letak-letak misalnya ya dalam ruangan. Kalian ketika melihat itu, oh lemari di kelasku ada di pojok kanan itu ada guru meja guru. Papan tulisnya warnanya putih. Di pojokan ada tempat sampah misalnya. Kemudian di tembok sebelah ini ada madingnya. Oh, meriah, ada warna-warni dan lain sebagainya. Orang dengan tipe visual itu biasanya sangat mudah mengingat. Sebentar, ada yang masuk. Tuh ya. Jadi kalian detail-detail dari apa yang kalian lihat itu mudah diingat. Kemudian mengingat dengan cara asosiasi visual. Jadi dengan cara melihat, kalian visualkan. Jadi ketika mendengar Bapak Ibu guru, itu dalam bayangan kalian adalah tulisan atau tidak hanya tulisan ya, atau bentuk atau deretan tulisan. Pokoknya apa yang kalian lihat, yang kalian dengar itu atau yang kalian lihat itu kalian asosiasikan secara visual. Jadi itu ya cara mengingatnya. Kemudian biasanya tidak terganggu oleh keributan atau suara bising. Karena kalian konsentrasi pada penglihatan kalian. Beda dengan nanti tipe audio ya. Ketika kalian nanti mendengar ada temannya satu kelas itu ada yang ribut, itu pasti akan terganggu. Itu ciri audio. Kalau visual tidak terganggu. Seribut apapun ketika mendengarkan, ketika ya Bapak Ibu guru menerangkan gitu, kalian tidak terganggu oleh keributan yang dari sekitar kalian. Itu karakteristik gaya belajar visual. Dari sini, anak-anak, nah ini masih belum ya, mempunyai masalah instruksi secara verbal kecuali jika ditulis. Jadi anak-anak untuk tipe visual sebisa mungkin kalian membawa catatan kecil atau apapun untuk memudahkan kalian mengingat atau lebih paham informasi. Kemudian selanjutnya lebih menyukai buku petunjuk atau pedoman yang tertulis. Ya, jadi tidak ditunjukkan dengan kata-kata. Jadi kalau misalnya ya, misalnya kalian mau, contohnya adalah ketika kalian beli sesuatu gitu ya, misalnya beli robot atau beli permainan gitu, yang di situ ada petunjuknya. Nah, orang-orang dengan visual adalah orang yang biasanya langsung membuka buku petunjuknya. Bagaimana caranya? Ayo, yang merasa kalian seperti itu, langsung baca buku pedoman atau buku petunjuknya, bisa jadi kalian adalah tipe visual. Kemudian, lebih suka membaca daripada dibacakan. Ya, tadi ya, sudah jelas. Kemudian mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di telepon maupun dalam rapat.
Jadi aktivitas kalian itu tidak lepas dari menulis, ya. Bahkan kalian bicara pun bisa jadi kalian coret-coret. Atau misalnya ketika guru menerangkan, itu juga apa yang kalian dengarkan dari Bapak Ibu guru itu kalian langsung tulis. Gitu. Kemudian seringkali lupa pesan verbal kepada orang lain. Nah, ini. Sebentar. Ini anak-anak kalian terganggu enggak? Kalau terganggu guru akan pindah ini. Oke. Gimana anak? Enggak ada masalah? Nggak ada, Bu. Tidak ada masalah sama sekali. Oke. Kecepatan enggak Bu Guru menerangkan? Jelaskan. Tidak, Bu. Enggak, Bu. Enggak ya? Oke, terima kasih anak. Kemudian ini, oh iya tadi ya, seringkali lupa pesan verbal. Makanya ketika misalnya nih, kalau dulu mungkin kalian sekarang juga sering ya disuruh orang tuanya, nak beli di toko merica, gula, garam, apa, terigu, dan lain sebagainya. Itu kalian mudah lupa untuk tipe visual. Jadi, anak-anak untuk tipe visual biasanya adalah dicatat, biar ingat. Gitu. Jadi, mungkin ya kalau 1-2 enggak masalah, tapi kalau dalam konteks yang banyak, yang harus kalian ingat, itu mudah lupa. Itu tipe visual. Kemudian, sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat, ya atau tidak. Kemudian lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato. Demonstrasi tahu ya? Demonstrasi itu apa ya? Kayak misalnya kalian membuat robot gitu ya. Membuat robot itu adalah kalian meruntutkan, oh teman-teman ini caranya membuat peta konsep misalnya. Jadi kalian demonstrasikan. Kalian demonstrasikan tanpa kata-kata. Jadi langkah-langkahnya itu tanpa kata-kata, langsung kalian praktekkan. Kemudian lebih suka seni lukis daripada musik. Jadi anak-anak, Bu, saya kok suka semua misalnya, seni suka semua, seni lukis, seni musik, teater saya suka semua. Tapi anak-anak pasti ketika kalian di antara 3 pilihan itu pasti ada yang lebih menonjol atau yang paling kalian sukai. Jadi misalnya setiap hari saya mendengarkan musik atau setiap misalnya googling gitu ya. Googling itu yang kalian cari adalah gambar-gambar misalnya. Nah, itu bisa jadi adalah kalian tipe visual. Lebih suka gitu, interest pada seni lukis. Kemudian jadi itu ya anak-anak, kemarin tuh banyak pertanyaan dari kalian, Bu kalau saya suka semuanya bagaimana? Pasti ada di antara seni lukis atau musik atau teater itu pasti ada yang paling dominan di kalian. Kemudian nyaman belajar dengan warna-warna, garis dan bentuk. Ini sudah Bu Guru perlihatkan, ini adalah contoh. Nah, kalau ada gambar-gambar yang seperti ini, berarti ini bisa jadi adalah tipe visual. Buku kalian ya, buku kalian coret-coret, warna-warni, kemudian kalian hias. Nah, bisa jadi kalian adalah tipe visual. Ini salah satu contoh. Hal-hal yang dipergunakan dalam tipe visual. Ini Bu Guru selesaikan satu gaya belajar dulu ya. Waduh, ini kurang 1 menit ini. Nah, langsung saja mungkin. Langsung saja ke langsung ke cara belajar. Cara belajar tipe visual. Bentar. Kok lari-lari ya? Nah
Nah ini, cara belajar orang visual. Pilih buku yang banyak berilustrasi dan berwarna. Kemudian menandai dengan warna yang ada pada bagian-bagian penting, itu sangat penting buat kalian yang tipe visual. Kemudian penerangan. Jadi tempat pun juga berpengaruh, nak. Tempat terang, kemudian kondisi tempat belajar yang nyaman itu juga berpengaruh pada belajar kalian. Kemudian hindari polusi visual. Jadi kalau ada TV nyala, itu lebih banyak kalian nggak akan masuk informasi yang kalian terima untuk orang visual, karena pasti akan ke distract, terganggu. Jadi cari tempat yang tidak ada yang dilihat gitu, nak, selain buku atau selain buku ya, atau selain apa yang kalian pelajari itu. Kemudian tuangkan ide secara tertulis dengan rapi. Jadi menulis apapun yang ada di pikiran kalian tulis. Makanya catatan atau notebook itu penting buat orang-orang visual. Belajar menggunakan mind map. Nah, kalian sudah tahu mind map, mungkin yang di SD sudah pernah diajari, bisa dipakai. Jadi ketika menghafalkan atau kalian mau ulangan, membaca buku yang banyak materinya, kalian buat mind map-nya. Jadi lebih mudah untuk tipe visual. Gunakan spidol warna-warni. Kemudian doodling itu mencoret-coret. Jadi yang tadi itu, yang ada coret-coretan, ada kertas, kalian coret-coret. Itu kalian akan lebih fokus untuk tipe visual. Kemudian belajar dari gambar maupun video atau TV gitu ya. Belajar duduk di barisan depan akan lebih fokus pada guru yang mengajar. Itu anak-anak tipe visual. Anak-anak, Bu Guru minta maaf karena ini waktunya sudah habis. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada. Ini kalian bisa pelajari lagi ya, cara belajarnya bagaimana agar kalian lebih paham. Dan anak-anak, untuk yang kalian sudah yang kemarin sudah melakukan tes, terima kasih, Bu Guru sudah mencatat tugas-tugas kalian. Yang belum, Bu Guru minta tolong kalian tes, kalian kembali lagi lihat di DJR, kalian selesaikan agar kalian lebih mudah belajarnya. Dan cara belajarnya yang sesuai dengan gaya belajar kalian yang mana. Gitu ya. Baiklah, anak-anak, ini Bu Guru tidak ada sharing tanya jawab ya hari ini karena memang waktunya sangat terbatas. Sepertinya memang 40 menit kurang ya waktunya. Nanti ini buat bahan referensi Bu Guru. Jadi nanti mungkin lebih, nanti satu grup bisa sekian orang aja. Baiklah anak-anak, terima kasih. Untuk anak-anak yang baru masuk, ini kelas ABC, silakan bisa langsung keluar. Tapi sebelum itu kita berdoa anak-anak. Kita akhiri untuk kelas A, B, dan C. Untuk kelas D, E, F yang baru masuk, jangan keluar dulu anak-anak. Tetap ini, nanti setelah ini kita akan mulai pembelajarannya. Oke, untuk kelas A, B, C, silakan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Ya, terima kasih anak-anak. Untuk kelas A, B, C, silakan bisa keluar. Terima kasih sudah melaksanakan kegiatan hari ini. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alif. Oke, yang bukan yang kelas A, B, C, silakan left, langsung keluar. Untuk kelas Baik.
D, E, F langsung bergabung. Kita tunggu. Ini waktunya memang sangat pendek ya, 40 menit. Terima kasih Bu Wayan. Ini yang masuk kelas CDE kah? Bentar, kita tunggu 2 menit lagi ya, anak-anak. Anak-anak sebentar lagi ya, kita paskan jam 10.50, 2 menit lagi. Kalau seperti itu biar 8D. makanya beda di sana tidak diberi belangko gini mau kolektif ya apa nanti kita kumpulkan seperti ini ternyata di sana tidak dapat kuota kita yang kena kalau ini kan pasti kuotanya itu pasti itu saya makanya saya kiranya itu vaksin mandiri Pak karena ini Oke. Sebentar anak-anak berburu tak pindah ke tempat yang lebih terang. dia dari Kota Jalan 12 Bu, gimit gitu. Oh, sudah. Di sana rame. Iya. Oh iya. Oh iya.
Mama. Oke, anak-anak kita mulai saja ya. Anak-anak Bu Guru minta tolong kalian buka videonya on cam. Ini sambil Bu Guru absen melalui nama kalian. Ini 8A, 8D. Bentar ya. Raihan. Anak-anak, Bu Guru minta tolong saya lagi kalian on cam biar memang kan Bu, nang remang-remang. Tadi Pak kok remang-remang. Iya, senang. Elvareta. Ini caranya. Sebentar. Biar selesai anu dulu absen. Sebentar ya Nak. Ini ada kelas lain kelas 8D EF Nak. Loh, mana orangnya ini? Fauzan, Immanuel. Ya, Bu Guru minta tolong Nak, kalian on cam. Oke, kita mulai saja. 41 siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak sudah melaksanakan layanan BK, sudah ikut bergabung. Sebelum kita mulai layanan kita hari ini, silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bu Guru persilakan. Ya, terima kasih anak-anak. Kita hari ini sampai jam 10.20 ya. Kok jam 10.20? jam 11.20. Ya, terima kasih Nadia, Seril sudah on cam. Yang lainnya, anak-anak, Bu Guru punya permainan hari ini. Sebelum kita ke permainan, sambil nunggu teman-temannya yang on cam, terima kasih Talita, Habibah, Tanjung, sudah on cam, Elvareta, Rima. Bu Guru punya permainan. Jadi, sebentar, Bu Guru ketika kalian Bu Guru menyebutkan Safira, ya, ketika Bu Guru menyebut Safira, silakan kalian memegang kepala kalian. Ya, ketika Bu Riril memanggil Elvareta, silakan memegang hidung. Ya, hidung kalian. Ketika Bu Riril memanggil Seril, benar Seril ya panggilannya? Seril apa Ceril? Seril, Bu. Oh ya.
Ketika Bu Guru memanggil Sheryl, silakan memegang telinga kalian. Paham ya, anak-anak? Paham? Mana yang lainnya ini? Paham, Bu. Paham. Oke. Bu Guru. Fungsi. Jam 12. Baik, kita mulai anak-anak. Iya. Safira. Ya, Safira memanggil kepala ya. Safira dan Sheryl. Kalau Sheryl tadi apa? Telinga. Apakah kalian tetangga anak? Tidak, Bu. Tidak. Oke, tadi siapa satunya ya? Ya, aku pindah sekarang. Elvareta, Bu. Elva. Mana Elva ya? Elva masih Saya, di... Bu. Oh iya, ya Allah. Elva ganti di atas. Oke. Elva. Loh, Elva tadi apa? Hidung. Hidung. Jadi Elva, gimana perasaanmu kemarin masuk sekolah? Senang, Bu. Soalnya ketemu teman-teman. Ketika ketemu teman-teman ya. Elva, kenapa kamu nggak megang hidung? Oke, Sheryl, apakah kamu satu sekolah dengan Elva? Iya, Bu. Iya, loh. Apakah kalian bingung ketika Sheryl dan Elva dipanggil, bingung mana yang kalian pegang? Karena kalian tidak sesuai instruksi, Elva dan Sheryl, tuh kan? Elva, ayo kok, mana yang dipegang? Elva dan Sheryl dan siapa tadi? Safira, kenapa Anda on cam? Loh, Safira left. Oke, anak-anak. Gimana permainannya? Kalau kalian misalnya on cam semua ya, pasti akan seru. Kaki ini teman-temannya enggak ada, masih sedikit yang on cam. Oke, anak-anak kita mulai saja. Hari ini adalah game tentang sama sebenarnya temanya dengan 2 minggu kemarin, yaitu gaya belajar. Guru akan menjelaskan sedikit tentang gaya belajar, memantapkan sebenarnya, karena kalian sudah dua pekan ya. Yang pertama Bu Guru kasih link e-book, kemudian yang kedua kemarin Bu Guru protoli dari e-book itu, jadi ada YouTube dan ada form yang harus kalian isi, tapi tetap ternyata tidak banyak yang masuk selama 2 pekan itu, jadi belum klop 80 kalian ya, kelas 8. Jadi Bu Guru harus mengulang lagi yang minggu kemarin. Seharusnya minggu kemarin adalah game sebenarnya. Tapi karena ternyata kalian masih belum aktif, ada beberapa yang masih belum melaksanakan atau mengisi form Google Form, maka Bu Guru ulangi kemarin. Ada yang ditanyakan sebelum Bu Guru mulai tentang gaya belajar? Bu Guru share screen ini. Ini adalah tentang gaya belajar. Terlihat anak-anak?
Anak-anak terlihatkah? Terlihat, Ibu. Lihat, Bu. Lihat ya. Oke. Ini adalah pembelajaran 2 minggu yang lalu. Bu Guru kasih e-book. Di sini sudah ada audionya, sudah ada penjelasannya, ada YouTube-nya. Ternyata kemarin di hari pertama hanya tidak sampai 1 kelas anak-anak yang lihat yang detail. Karena Bu Guru bisa melihat ya, kalian sudah buka audio dan videonya, ternyata sedikit. Bisa jadi kalian tidak paham atau belum baca. Jadi ada 2 kemungkinan itu. Ini, anak-anak, Bu Guru mulai dari gaya belajar. Kalian ini bisa kalian ini ya, alamat e-booknya, bisa kalian lihat di GCR, bisa kalian baca-baca kembali, bisa kalian lihat, bisa kalian dengar informasinya. Bu Guru contohkan, ini, pengertian gaya belajar. Di sini ada yang Bu Guru ini ya, lingkari ini adalah audio, kemudian ini adalah videonya, ngelink sama YouTube. Jadi contohnya, ini audio. Dari paparan para ahli, dapat disimpulkan bahwa gaya belajar atau learning style adalah suatu cara yang dilakukan oleh seseorang dalam menyerap informasi yang diperoleh, mengatur, dan mengolah informasi dalam pikirannya melalui indera yang dimiliki. Seseorang akan menggunakan gaya belajarnya dengan maksimal dan rasa nyaman ketika dia menemukan gaya belajar yang sesuai. Itu nak, jadi gaya belajar itu bagaimana kalian menyerap informasi, kemudian belajar sesuai dengan modalitas kalian, gitu ya. Jadi ada tiga gaya. Bentar. Ini adalah penjelasan tentang gaya belajar. Kalau kalian masih belum paham apa itu gaya belajar, kalian bisa lihat langsung YouTube-nya. Ini Bu Guru enggak kasih, coba Bu Guru klik ya, bisa enggak? Agak susah ini karena mungkin jaringannya. Kalau kalian di HP atau di ini masih mudah. Jadi ini ya nak, ini adalah link YouTube, bisa kalian lihat. Kemudian, nah ini ada 3 informasi, ada istilah ya, 3 istilah, cara belajar, modalitas belajar atau gaya belajar, dan yang ketiga adalah dominasi otak. Modalitas belajar itu tadi ya, cara termudah kalian dalam menyerap informasi. Ada 3, visual, auditorial, dan kinestetis. Kalau visual jelas melalui indera melihat dalam belajar. Kemudian auditorial ya belajar dengan mudah dengan cara mendengar. Kemudian kinestetis adalah belajar dengan cara bergerak atau menyentuh atau bekerja. Jadi bisa jadi kalau kalian belajarnya nggak bisa diem, itu bisa jadi kinestetis, gitu ya. Oke, kita langsung saja satu persatu. Ini kalian bisa baca sendiri ya. Ini gaya belajar visual. Ini ada videonya. Bisa kalian langsung klik di sini. Ya, yang suka tipe visual, nah, ini bisa lebih detail di sini. Kalian lihat YouTube-nya. Bu akan jelaskan karakteristik atau ciri-ciri gaya belajar visual. Jadi anak-anak yang punya gaya belajar visual, kemarin yang sudah mengisi, ya, yang sudah mengisi tes Google Form, ya, itu dan ketemu hasil akhirnya kalian gaya belajar apa, nah, lebih detailnya ini ya. Jadi anak-anak gaya belajar visual itu adalah biasanya adalah orang yang suka membaca buku. Kemudian rapi dan teratur. Jadi kalian suka dengan keteraturan, rapi, tulisannya rapi, kemudian
penuh warna-warni gitu bukunya ya, karena suka dengan tulisan. Kemudian ini biasanya memiliki tulisan yang relatif bagus ya. Kemudian perencana dan pengatur jangka panjang yang baik. Jadi anak-anak, kalian yang tipe visual itu bisa kalian jadikan modal untuk sebagai seorang yang pandai untuk mengatur. Jadi untuk yang kalau manajer gitu istilahnya ya, manajerial itu kalian cocok untuk tipe-tipe visual. Jadi pengatur, perencana, suka itu bagus kalian. Kemudian teliti terhadap detail. Jadi misalnya ya, kalian kalau teliti dan detail insya Allah sudah jelas kalian suka hal-hal perintil-perintilan kecil sekecil apapun kalian perhatikan itu untuk tipe visual. Kemudian menjaga penampilan, berpakaian rapi itu ciri-cirinya. Jadi anak-anak gaya belajar ini berpengaruh pada sikap performan kalian, ya. Kenapa begitu ya? Karena memang keseharian kalian itu bisa ditunjukkan dari bisa berpengaruh pada gaya belajar kalian, gitu ya anak-anak. Jadi orangnya kalau misalnya teman kalian itu rapi, bajunya dimasukkan rapi, bersih, kemudian bukunya, tulisannya bagus, bisa jadi kalian adalah tipe visual. Kemudian merupakan pengeja yang baik. Paham ya, pengeja yang baik. Jadi kata per kata itu kalian pahami betul. Kemudian dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran orang lain. Jadi kalian bisa memvisualkan gitu ya, memvisualkan sesuatu gitu. Kemudian mengingat apa yang dilihatnya. Nah, misalnya kalian kemarin sudah masuk ke kelas kalian tuh bisa melihat sudut-sudut. Jadi mudah mengingat. Oh, di pojok kanan kelas itu ruang duduk guru, kemudian sebelahnya itu ada papan putih, kemudian di sebelahnya di pojok kiri itu ada tempat sampah misalnya, kemudian di atas ada mading, oh nuansanya seperti ini, warnanya kayak gini, oh macamnya seperti ini, di belakang seperti ini. Itu kalian untuk tipe visual itu bisa mengingat dengan jelas visualisasi yang yang kalian lihat itu mudah kalian ingat. Itu. Ini sambil kalian merefleksi diri kalian ya, apakah kalian masuk tipe visual atau tidak. Ini buku membantu. Kemudian biasanya tidak terganggu oleh keributan atau suara bising. Jadi kalau teman-temannya rame itu tidak terganggu anak-anak. Jadi kalian lebih fokus pada tulisan, bukan pada suara. Beda sama nanti tipe audio. Makanya untuk tipe audio, kalau bisa memang berada di depan posisinya. Karena kalau di belakang itu biasanya saat guru nerangkan, ketika kalian guru menerangkan itu kurang bisa jadi tidak masuk karena ke-distract sama teman-temannya atau lingkungan yang ramai. Kalau kondisinya tenang, teman-temannya kooperatif, insya Allah tidak ada masalah. Ini visual, masih ada karakteristik yang lain. Mempunyai masalah instruksi secara verbal, kecuali jika ditulis. Jadi kalian ini untuk tipe visual, sebisa mungkin punya notebook. Jadi apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian pahami, atau istilahnya ketika guru nerangkan ya harus ada coret-coretannya ya, atau ada bukunya. Jadi informasi dari Bapak Ibu guru langsung kalian tulis, itu akan membantu kalian mengingat. Kemudian pembaca cepat dan tekun. Nah ini. Oh ya, nanti akan Bu Guru berikan
informasi, entah itu sebisa mungkin di kelas 8 ya, atau nanti di awal kelas 9, karena materinya sebenarnya tidak ada buku cara membaca cepat. Jadi misalnya kalian dalam menyelesaikan buku, misalnya novel atau apa, biasanya selesai satu buku itu 2 jam, itu kalau dengan metode cara cepat, kalian bisa menyelesaikan dalam waktu setengah jam atau 20 menit misalnya. Itu ada caranya. Nanti Bu Guru jelaskan ya. Anak-anak masih adakah di sana kalian? Karena kalian memperhatikan ya ini ya. Sepandang. Kalian soalnya enggak mengeluarkan suara. Ini antara Bu Guru ngomong sendiri atau kalian dengarkan? Ayo coba angkat tangannya yang Bu Guru menjelaskan kecepatan. Atau beri penjelasan. Apakah Bu Guru menjelaskannya terlalu cepat? Nah, itu anak-anak dengar suaranya Bu Riril ya? Dengar. Dengar, Bu. Dengar ya. Apakah kecepatan Bu Guru menerangkan? Tidak, Ibu. Enggak ya? Ada yang Tidak, Bu. Oh, enggak. Oke, Bu Guru lanjutkan. Kalau enggak ada suaranya itu Bu Guru tanda tanya. Apa kalian tertidur atau bagaimana? Oke, lain lagi. Apa namanya? Bu Guru lanjutkan lagi. Ini mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di telepon maupun dalam rapat. Nah, ini anak-anak. Jadi yang sudah Bu Guru jelaskan tadi ya, sebisa mungkin memang untuk tipe visual kalian punya note ya, entah itu kalian telepon atau apa, itu biasanya kalian suka oret-oret, coret-coret gitu. Apa, jadi itu lebih mudah kalian mengantarkan informasi gitu. Kemudian seringkali lupa pesan verbal kepada orang lain. Nah, ini biasanya itu. Jadi misalnya contohnya ya, kalau kalian disuruh orang tua kalian, Nak, Bunda minta tolong belikan merica, gula, garam, tepung, dan lain sebagainya, itu sampai tempatnya kalian lupa jika nggak ditulis. Itu contohnya. Kemudian sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat, ya atau tidak, karena nggak suka ngobrol, nggak suka ngomong. Lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato. Jadi langsung caranya gitu. Kalian menunjukkan atau mendemokan. Gitu. Lebih suka seni lukis daripada musik. Nah, ini yang kalian banyak tanyakan kemarin, Bu, saya kok suka dua-duanya gimana? Seni lukis sama seni musik. Anak-anak pasti seni lukis, seni musik, seni gerak atau teater itu pasti di kalian ada yang paling menonjol di antara itu. Nah, itu yang harus kalian pilih. Apakah seni lukiskah? Jadi gimana caranya melihat, tidak hanya melalui kesukaan aja ya, tapi juga kebiasaan. Jadi misalnya setiap kali googling misalnya, yang kalian tuju atau yang paling sering kalian googling itu adalah gambar-gambar ataukah musik. Nah, itu bisa jadi pengaruh ke gaya belajar. Itu ya, Nak. Jadi yang kemarin tanya, Bu, kalau saya suka dua-duanya, pasti ada satu yang paling suka, yang lebih dominan. Kemudian nyaman belajar dengan warna, garis, dan bentuk. Ya, ini terlihat e-booknya enggak? Terlihat, Bu. Oke, Terlihat, Bu. Ya, yaitu anak-anak. Jadi tipe visual itu adalah kalian harus sedia dengan spidol atau stabilo atau yang menunjang itu. Jadi
poin-poin penting bisa kalian warnai, bisa kalian garis, bisa kalian bentuk apa yang jadi poin penting. Itu akan memudahkan kalian dalam mengingat. Itu ya anak-anak. Langsung saja. Ini Bu Guru loncati. Langsung cara belajarnya. Nah, cara belajar orang visual, bagaimana sih yang yang sesuai. Oh ya, dari 9 kelas tipe visual menduduki tipe yang tertinggi di antara kalian. Kinestetis berada di urutan ketiga. Jadi kalian lebih banyak tipe visual yang mengisi sampai kemarin. Ya, jadi tidak tahu lagi kalau ada tambahan karena masih 100 sekian. 150-an kalau tidak salah yang ngisi form tes. Jadi anak-anak yang belum ngisi form tes, Bu Guru minta tolong ke kalian segera mengisi karena waktunya sudah Bu Guru berikan 2 minggu kemarin, ternyata masih belum semuanya ngisi, gitu ya. Jadi yang sekarang hadir di Meet yang merasa kemarin belum mengisi form, silakan kalian cek di GJR, kemudian kalian isi e-form, G-formnya, Google formnya. Anak-anak, balik lagi. Jadi cara belajar orang visual. Jadi pilih buku yang banyak berilustrasi dan berwarna. Bu, kalau misalnya materi belajar buku sekolah bagaimana? Gitu. Gimana nak caranya? Kalau buku sekolah, buku perpustakaan, buku minta tidak dicoret-coret ya, meskipun kalian tipe visual, jangan mencoret-coret, jangan ngasih stabilo dan lain sebagainya, karena itu kalian dipinjemi, jadi kewajiban kalian adalah merawat. Tapi kalau buku penunjang atau buku apa yang kalian miliki sendiri, nah baru itu. Kalau buku yang dipinjami perpus, minta tolong tidak dicoret-coret, terutama yang tipe visual ya. Jadi kalian bisa membuat mind mapping atau bisa kalian catat poin-poin penting di buku kalian. Itu adalah cara menggantikan coret-coretan kalian di buku. Kemudian menandai dengan warna pada bagian yang penting. Itu tadi ya, ini penting buat orang visual. Perhatikan penerangan saat belajar. Jadi anak-anak tidak hanya buku saja yang penting, tapi kondisi ruangan juga sangat berpengaruh pada kalian. Suasana belajar yang nyaman, kemudian dan penerangan yang cukup, kemudian ruang belajar yang rapi itu sangat berpengaruh pada tipe visual dalam mengakses informasi. Jadi yang tipe visual, ayo bersih-bersih kamar, dirapikan, kemudian lampu belajarnya diberikan penerangan yang cukup, jangan diremang-remang belajarnya kalian, karena itu bisa menghambat kalian mendapatkan informasi. Kemudian hindari polusi visual, contohnya TV-nya nyala, kemudian HP-nya nyala, terus ada buku. Nah, itu bisa ke-distract semua kalian. Karena TV itu memancarkan visual ya. Jadi tipe visual yang seperti itu, TV, HP, ketika belajar dijauhkan dulu. Yang mengganggu visual kalian silakan disingkirkan atau diminimalkan. Jadi jangan ada yang mengganggu biar kalian mudah menyerap informasi. Gitu ya. Sebentar ini kok. Oh iya sudah habis ini nak. Oke, itu
biar sampai visual ya. Kemudian ini kelas lain sepertinya sudah masuk anak-anak. Jadi anak-anak kalian bisa kalian baca sendiri ya anak. E-booknya bisa kalian lihat di bisa kalian lihat di GCR, kalian baca-baca lagi, kalian dengarkan, ini ada audionya, ada visualnya, ada YouTube-nya, link YouTube. Jadi kalian bisa semuanya tipe. Meskipun YouTube sudah Bu Guru sesuaikan. Contohnya, tipe audio itu sudah Bu Guru kasih suara. Gitu. Dan lebih lebih ditekankan ke sini, cara belajar saya apa? Bagaimana caranya? Cara belajar visual seperti itu tadi yang sudah Bu Guru jelaskan. Tipe cara belajar audio, bagaimana caranya? Kinestetis, bagaimana caranya? Karena kalian akan lebih mudah dalam belajar, menangkap informasi. Itu ya anak-anak. Karena waktunya sudah lewat ini, karena untuk kelas lain, ini mungkin buat evaluasi Bu Ril juga, ternyata waktu 40 menit kurang ya. Persiapannya tadi memang berapa tadi? 10 menit sendiri, 7 menit. Oke, anak-anak, ini untuk kelas DEF, silahkan setelah ini bisa keluar, ya, setelah kita berdoa. Kemudian untuk kelas yang terakhir, yaitu kelas GHI, silahkan bertahan dulu di sini. Jadi untuk kelas DEF kita tutup hari ini. Semoga kegiatan hari ini berjalan lancar. Kemudian apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Silakan berdoa anak-anak. Ya. Selesai. Terima kasih anak-anak. Hari ini tidak ada pertanyaan ya. Kita simpan dulu, insya Allah minggu depan atau kalau minggu depan insya Allah kita ketemu di PTM. Jadi nanti langsung ketemu dengan kalian dengan tema yang lain. Untuk gaya belajar sudah selesai. Bu Guru silahkan membaca sendiri, bisa dilihat e-booknya di GCR ya. Itu saja. Untuk kelas DEF silakan bisa live. Untuk kelas GHI, Bu Guru minta tolong Mas bertahan, dihidupkan atau on cam. Ya. Terima kasih anak-anak. Ini kelas GHI ya. Selain kelas GHI, ya, selain kelas GHI, mohon untuk keluar. Bentar, kurang 1 menit lagi kita mulai nak. Oke, anak-anak sambil Bu Guru absen ya ini. Ini sudah nama kalian ya di ini
Bu Guru screenshot nama-nama kalian, jadi Bu Guru absen lewat ini. 8 GHI. Anak-anak silakan on cam. Belum ada yang on cam ini. Silakan on cam dulu anak-anak. Sambil nunggu teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Siti Kholifia. Yang lainnya, anak-anak. Ini sambil Bu Guru absen ya. Nah, ini teman-temannya masih banyak yang baru gabung. Alkanza. Muhammad Gaga. Anak-anak. Ya, terima kasih Divina sudah menghidupkan kameranya. Oke, selesai absennya. Oke, anak-anak, terima kasih sudah bergabung di Google Meet hari ini. Denisa Ainur Rafi. Enaknya juga dimakan sendiri memang dari sini tidak. Satu lagi absen. Oke, anak-anak, terima kasih Safina sudah menghidupkan kameranya. Anak-anak, Safira, Kirana, Danu, Rizal, Geri, Marsha, Fatimah, Talita, Dandi, Reva, Najwa, Alif, dan yang lainnya mohon on cam. Ya, terima kasih Aurel, Kholifia, Geri. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita diberikan kemudahan sampai jam 12 nanti berjalan lancar. Silakan berdoa anak-anak. Terima kasih. Selesai. Masih kurang 30 menit jam 12. Anak-anak, Bu Guru ada permainan hari ini. Silahkan on cam. Ahmad Tipianul, terima kasih sudah menghidupkan kamera. Anak-anak yang lain, Aurel, Divina, Kholifia, Geri, Ahmad, Aureli sama Aurel. Ya. Bu Guru punya permainan. Jadi ketika Bu Guru panggil Geri, silahkan kalian pegang kepala, ya. Ketika Bu Guru memanggil Tipianul, silahkan memegang hidung kalian. Ketika Bu Guru panggil Aureli, silahkan kalian memegang telinga kalian. Bu Guru ulangi, ketika mendengar Bu Guru
menyebutkan Gary, maka silahkan apa anak pegang kepala. Ketika tipnya 0, silahkan pegang hidung. Ketika Bu Guru panggil Aureli, silahkan pegang telinga. Sudah siap anak-anak? Sudah. Oke, jadi Gary sama tipnya 0. Nah, tuh katanya sudah siap. Kenapa belum? Gary. Bentar, Bu, Gary. bentar. Nah, ayo yang lainnya konsentrasi lo ya. Gary tadi apa, Nak? Kepala, Bu. Kepala. Ayo, bingung. Gary sama tipnya 0. Ayo, Kong. Ayo, tipnya 0. Apa yang kamu pegang? Hidung. Ya. Jadi, Gary dan tipnya 0, apakah kalian satu sekolah di SD? Enggak, Bu. Enggak. Oh iya. Aureli. Nah, lo, ayo. Safina, apa yang dipegang? Ya. Aureli, gimana kemarin PTM? Perasaanmu gimana? Senang, Bu. Setelah lama online bisa PTM. Oh, gitu ya. Mudah dipahami. Apanya, Nak? Pelajarannya, Bu. Terlihat Oh. gampang. Oh, gitu. Jadi lebih nyantol ya ketika masuk Lebih nyantol. sekolah. Oh, bagus. Gary, tipnya 0, Aurel. Ayo, Kon, apa yang kamu pegang? Ya, apakah anak-anak masih ada di sana? Oke, anak-anak itu ya, kita selingan, kita santai sejenak sebelum kita masuk materi. Materi kita hari ini tetap sebenarnya gaya belajar, jadi 3 minggu anak-anak. Yang pertama itu Bu Guru kasih link e-book. Ternyata dari link e-book banyak dari kalian yang tidak kalian manfaatkan fasilitas. Jadi di e-book itu ada fasilitas audionya, ada fasilitas videonya, YouTube. Jadi dari sekian kelas yang yang masuk itu tidak sampai 10% anak-anak. Jadi ya, siapa yang raise hand, anak? Ada yang tanya? Oke, Bu Guru lanjutkan ya. Jadi di e-book yang kemarin, yang pertama kali Bu Guru berikan 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu itu Bu Guru kasih e-book, ternyata tidak semuanya fasilitas digunakan. Akhirnya Bu Guru di minggu kemarin, Bu Guru protoli itu. Tetap gaya belajar. Sebenarnya kemarin itu Google Meet, tapi karena dari kalian banyak yang belum menyimak informasi dari Bu Riril, akhirnya Bu Guru preteli dari e-book itu. Jadi ada videonya, Bu Guru cantumkan linknya di situ kalian, kemudian Google Form-nya juga Bu Guru tampilkan sendiri-sendiri. Jadi tidak langsung satu buku. Gitu, Nak. Jadi baru minggu yang ketiga ini dari gaya belajar. Sebenarnya 2 minggu sebenarnya cukup, tapi ternyata kalian ada beberapa yang sudah menyelesaikan, ada yang belum. Gitu ya. Jadi anak-anak, ini Bu Guru akan share screen tentang e-book yang sudah Bu Guru berikan ke kalian. Ya, waktunya karena kurang 25 menit lagi. Terlihat anak-anak? Terlihat. Terlihat. Anak-anak,
Jadi ini adalah e-book yang sudah Bu Guru berikan di minggu yang pertama. Nah, di e-book itu ada fasilitas audionya. Ini ya, ini adalah audio yang gambarnya sound ini ya. Ini bisa kalian dengarkan. Bu Guru contohkan. Dari paparan para ahli, dapat disimpulkan bahwa gaya belajar atau learning style adalah suatu cara yang dilakukan oleh seseorang dalam menyerap informasi yang diperoleh, mengatur, dan mengolah informasi dalam pikirannya melalui indera yang dimiliki. Seseorang akan menggunakan gaya belajarnya dengan maksimal dan rasa nyaman ketika dia menemukan gaya belajar yang sesuai. Ya, itu adalah audio anak-anak. Kemudian ini ada videonya. Bu Guru, ini kalau kalian mau menyimak videonya, bisa kemarin sudah Bu Guru protoli. Kemudian punya Bu Guru protoli, Bu Guru cantumkan linknya ya. Kemudian kalau di e-book sudah bisa langsung tinggal ngeklik aja. Ini Bu Guru enggak akan klik ya karena pengalaman 2 kali tadi tidak bisa terbuka, lama maksudnya. Jadi kalian sendiri saja. Jadi itu tadi anak-anak. Jadi informasi dari gaya belajar itu ada 3 ini. Ini poin penting ya, jadi cara belajar, modalitas belajar, dan dominasi otak. Moda belajar itu atau gaya belajar, jadi cara termudah kalian dalam menyerap informasi. Apakah secara visual, ataukah auditorial, atau mendengar, ataukah kinestetis, belajar dengan cara bergerak. Gitu. Masing-masing nanti ada penjelasannya, karakteristiknya bagaimana. Nah, ini gaya belajar visual, ada penjelasannya lewat YouTube tersendiri. Kemudian karakteristiknya, Bu Guru jelaskan. Ya, jadi ini karena dari hasil kemarin, dari hasil tes di GoForm yang sudah Bu Guru berikan, yang paling banyak adalah terbesar itu adalah gaya belajar visual. Jadi Bu Guru nerangkan ini, nanti kalau nutut gaya belajar yang lain ya. Jadi anak-anak dengan tipe gaya belajar visual, ini cirinya atau karakteristiknya adalah kalian suka membaca buku, koran, entah apa saja, pokoknya yang bisa kalian baca. Kemudian biasanya tulisannya rapi, orangnya rapi, dan teratur. Gitu, teratur itu runtut. Kemudian biasanya memiliki tulisan yang relatif bagus. Jadi biasanya yang tulisannya kurang rapi itu bisa jadi gaya belajar kalian bukan visual. Biasanya. Kemudian perencana dan pengatur jangka panjang yang baik. Jadi anak-anak tipe visual itu adalah cocok sebagai manajerial, jadi pengatur dan perencana yang baik dalam jangka panjang. Kalian sudah mulai memikirkan tuh, nanti saya ke sini berapa tahun lagi itu sudah kalian rencanakan, sudah kalian bisa kalian tulis, bisa kalian satu-satu gitu ya, kalian catat gitu. Kemudian teliti terhadap detail. Jadi pernik-pernik hal sesimpel apapun ya, sekecil apapun itu biasanya kalian jeli untuk tipe visual. Kemudian menjaga penampilan, berpakaiannya rapi, kemudian tertata baik gitu ya, disetrika bajunya, rambutnya disisir rapi, bukunya ditata rapi, itu biasanya orang-orang visual biasanya. Jadi, Bu, kenapa penampilan kok bisa berpengaruh pada karakteristik gaya belajar? Iya, karena memang kecenderungannya gaya belajar itu pengaruhnya adalah ke gaya belajar ya.
Itu anak-anak. Jadi sekarang sudah ini sambil sambil introspeksi, sambil mengidentifikasi apakah kalian tipe visualkah atau audiokah atau kinestetiskah gitu. Kemudian teliti terhadap detail, udah tadi ya. Kemudian merupakan pengeja yang baik. Kata per kata itu kalian pahami dengan baik. Jadi orang ngomong itu kalian visualisasikan ke dalam kata-kata. Gitu, nah. Kemudian mengingat apa yang dilihat. Jadi contohnya, kalian kemarin PTM, ya, jadi ketika kalian PTM kemarin, kalian di kelas itu kalian mengenal tuh, kalian ingat detail-detail pojokan kelas. Oh, di sebelah kanan ruangan saya, di ruang kelas saya adalah meja guru. Oh, papan tulisnya putih, tapi bukan hitam misalnya. Oh, di pojok kiri ada tempat sampah. Terus ada di tembok sebelah kiri ada tulisannya ini, ada informasi itu. Ada madingnya di belakang. Oh, ada warna-warni. Alasnya warnanya biru misalnya, dan bisa jadi kalian mengingat detail dalam setiap ruangan. Itu biasanya orang visual. Dalam sekali lihat, kalian perhatikan sudut-sudutnya, kalian mudah ingat gitu. Kemudian mengingat dengan cara asosiasi visual, yaitu tadi kalian mengingat letak-letaknya. Kalian asosiasikan itu. Kemudian biasanya tidak terganggu oleh keributan atau suara bising. Nah, beda dengan orang audio. Kalau orang audio itu mudah terdistract atau terganggu dengan suara. Jadi makanya kalau orang visual tidak ada masalah. Tempatnya di depan, di belakang, di tengah, di pinggir itu tidak terpengaruh. Asalkan kalian bisa melihat papan, itu cukup buat kalian. Tapi untuk orang audio, ketika teman kalian itu rame atau lingkungannya rame, mungkin ada di depan di grand itu ada musik-musik. Kalau musik ada beberapa orang yang tipe audio itu bisa mendengarkan ya. Tapi ada tipe audio yang tidak bisa mendengarkan, harus suara sunyi gitu. Jadi makanya kalau di kelas kalian harus bisa toleransi terhadap teman-teman kalian yang gaya audio, karena akan mudah terganggu dan kurang bisa mendengarkan informasi dari Bapak Ibu guru. Itu anak-anak. Selanjutnya, karakteristik lagi. Mempunyai masalah instruksi secara verbal, kecuali jika ditulis. Mudah lupa, anak-anak. Mudah lupa. Jadi misalnya ibu kalian minta tolong pergi ke toko suruh beli apa gitu ya. Jadi nak minta tolong bunda belikan garam, gula, tepung apa dan lain sebagainya banyak. Nah itu sampai di toko loh apa tadi yang mau dibeli ya gitu. Itu bisa jadi karena kalian tipe visual tidak mudah mengingat kata-kata gitu. Nah itu salah satu contoh. Kemudian lebih menyukai buku petunjuk atau pedoman yang tertulis. Nah, jadi misalnya nih, kalian membeli misalnya mainan, misalnya mainan biasanya robot misalnya ya. Itu yang kalian tuju pertama kali adalah bukan robotnya, tapi buku petunjuknya. Gimana cara mengoperasikannya, gimana caranya menghidupkan, gimana caranya menyusun dan lain sebagainya. Itu orang visual biasanya yang dituju pertama kali adalah buku petunjuk, buku manualnya. Beda dengan tipe kinestetis. Kalau tipe kinestetis nggak akan lihat buku petunjuk, tapi langsung langsung action itu. Jadi langsung utek-utek
robotnya itu, misalnya gitu. Atau kalau tipe audio itu lebih mudah itu ketika diceritakan. Jadi mungkin ayah kalian atau caranya gini loh nak, ini harus gini, ini yang pertama ini, yang kedua ini, ya itu kalian lebih mudah menangkap informasi daripada membaca atau langsung praktek gitu. Kemudian lebih suka membaca daripada dibacakan, jelas tadi ya. Kemudian mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di telepon maupun dalam rapat. Jadi ketika kalian ada guru yang menerangkan misalnya, atau kalian telepon sama temanmu, itu harus ada coret-coretan yang di dekat kalian. Jadi kalian coret entah itu apapun, entah coretannya itu tentang informasi yang kalian terima, ataupun coret-coret gambar dan lain sebagainya, atau mungkin kalian ya, kalau guru dulu, ciri khas guru-guru itu ditulis. Coba nih Bu Riri biasanya ngomong apa yang khas, satu, oh ngomong lagi dua, pernah enggak kalian? Bisa jadi karena tipe visual kalian. Kemudian pembaca cepat dan tekun. Untuk tipe visual bisa membaca cepat. Nanti insya Allah Bu Guru akan berikan ini juga ya, cara membaca cepat. Jadi misalnya kalian suka novel, membaca buku, misalnya satu novel itu bisa 2 jam atau 3 jam, dengan cara teknik membaca cepat, insya Allah nanti kalian bisa setengah jam atau 20 menit bisa menyelesaikan novel. Tapi nanti insya Allah kalau ada waktu, nutut waktunya di kelas 8 atau nanti di awal kelas 9 Bu Guru akan informasikan. Kemudian ini mana tadi? Mencoret, udah sering kali lupa tadi ya. Contohnya, kemudian sering menjawab dengan singkat ya atau tidak. Jadi tidak suka bertele-tele. Kalau yang suka bertele-tele itu orang audio biasanya. Suka pidato, suka ceramah, suka diskusi, itu orang audio. Kalau visual enggak. Kemudian lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato. Ini bedanya sama orang audio ya. Kalau demonstrasi itu langsung dipraktekkan. Lebih suka seni lukis daripada musik. Nah, kalau visual itu biasanya suka seni lukis, suka warna-warna. Kalau seni musik itu biasanya orang-orang audio. Kalau kinestetis biasanya itu teater, seni gerak, lari, itu lebih suka. Artinya kemarin yang banyak ditanyakan oleh kalian adalah Bu, kalau saya lebih bingung memilih seni lukis atau seni musik. Nah, pasti ada kecenderungan yang lebih yang mana gitu. Jadi kalian atau yang caranya adalah ketika kalian googling misalnya, yang kalian lebih banyak tuju apa? Apakah musikkah ataukah gambar-gambarkah? Atau tutorial apa gitu, apa yang kalian lebih sering, atau melihat tari atau melihat pertunjukan gitu ya. Nah itu yang mana yang paling kalian sukai. Kemudian nyaman belajar dengan warna-warna, garis dan bentuk. Nah ini ada contohnya anak-anak. Jadi buku-buku silakan kalian dicoret, kecuali buku yang dipinjami perpustakaan, jangan coret-coret ya, karena itu sifatnya adalah dipinjami. Kalau dipinjami ya kalian punya tanggung jawab untuk memelihara, menjaganya. Gitu ya. Jadi caranya gimana? Ya kalian tulis, buat mind mapping gitu di buku kalian, kemudian kalian spidol atau kalian stabilo dengan warna-warna di buku kalian, bukan di buku yang dipinjami. Gitu. Langsung saja anak-anak ke caranya. Cara belajar tipe visual. Nah, ini ada audionya, silahkan didengarkan sendiri. Jadi untuk orang visual, karena ini kurang 10 menit ya anak-anak, Bu Guru lebih cepat ini, pilih buku yang banyak berilustrasi dan berwarna.
Kalau buku pelajaran bagaimana, Bu? Kan enggak ada warnanya, gitu ya. Ada beberapa aja yang warna ya. Kalian berarti ya tadi tuh yang sudah buku jelaskan. Kalian tuliskan buat mind mapping di buku kalian. Kalian kasih warna-warna yang menarik di buku kalian, bukan di buku pelajaran ya. Itu caranya. Menandai dengan warna pada bagian yang penting. Nah, itu tadi ya. Asalkan tidak di buku perpus yang dipinjami. Perhatikan penerangan saat belajar. Jadi anak-anak, kondisi belajar kalian, ruangan kalian itu juga berpengaruh pada pengaruh pada bagaimana kalian mendapatkan informasi. Jadi untuk visual, kondisi ruangan itu harus bersih, harus rapi, kemudian penerangan harus terang, kemudian jauhkan dari televisi, jauhkan dari HP yang bisa membuat kalian distract atau terganggu. Jadi ini yang poin keempat, hindari polusi visual itu tadi ya. Jadi TV yang nyala itu kalian matikan atau cari tempat yang nyaman, meja belajar khusus untuk kalian. HP disimpan dulu ketika kalian belajar. Jika memang karena kalian akan mudah terganggu itu. Kemudian tuangkan ide secara tertulis dengan rapi. Makanya anak-anak untuk tipe visual itu Bu Guru sarankan untuk kalian punya notebook sendiri. Jadi informasi yang muncul atau apa saja itu bisa kalian ini mudah. Iya Naura, ada pertanyaan Nak? Atau pencet? Nabila, oh Nabila ya. Nabila Dinda, ada pertanyaan Nak? Tidak ada? Oh, Bu Guru lanjutkan lagi. Wah, sedikit lagi. Kemudian belajar menggunakan mind mapping. Mind mapping itu, ya ini, Bu Guru belum pernah menjelaskan mind map ya. Semoga kalian di SD sudah pernah. Untuk orang-orang visual cocok belajar dengan mind map. Jadi ketika kalian membaca, kalian tuliskan tuh, kalian buat rangkuman materi disertai dengan gambar atau warna-warna, itu mind map. Jadi kalian bisa googling apa sih mind map gitu ya. Sebenarnya ada bahasan khusus tapi memang waktunya kurang anak-anak, jadi kalian bisa googling sendiri ya mind map yang belum paham mind mapping. Kemudian gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Nah ini orang visual penting. Jadi beli stabilo atau spidol itu bisa membantu kalian dalam belajar. Saat belajar bisa sambil melakukan doodling. Doodling itu mencoret-coret ya tadi yang sudah Bu Guru jelaskan. Ya. Kemudian belajar dari gambar maupun video. Pilihlah duduk barisan depan agar lebih fokus pada guru yang mengajar serta mengamati pengajaran dari guru dengan seksama. Ini karena tulisannya. Gitu, Nak. Oke, itu anak-anak tipe visual. Ada pertanyaan? Kenapa diam saja? Ngantuk? Karena sudah jam ngantuk ini. Tidak ada. Kalau tidak ada, Bu Guru lanjutkan anak-anak. Ini tipe audio. Tipe audio. Tipe audio kemarin dari hasil tes kalian menduduki urutan kedua setelah visual. Ini ciri-cirinya orang dengan gaya belajar audio, yaitu berbicara pada diri sendiri saat belajar. Jadi disuarakan saat belajar. Jadi membaca itu dengan suara. Jadi biasanya misalnya ya Bapak Ibu guru memberikan waktu, anak-anak silakan belajar 10 menit, setelah ini kita ulangan. Nah, itu ada teman kalian pasti ada yang saat belajar itu diomongkan. Pengertian dari ini adalah, nah itu adalah orang-orang yang
gaya belajarnya auditorial. Itu. Kemudian menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca atau senang membaca dengan bersuara. Ya, tadi ya penjelasan dari yang poin pertama. Sebenarnya tidak harus didengar menggerakkan bibir pun sebenarnya juga sudah jadi poin penting buat tipe auditorial. Kemudian dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, birama, dan warna suara. Nah, ini kayak contohnya siapa ya? Kalau artis itu yang suka menirukan suara itu bisa jadi gaya belajarnya auditorial. Kak Rina Nose itu suka menirukan nada ya. Kemudian siapa lagi ya? Jadi dia tahu gaya suaranya. Misalnya kalau kalian di sekolah itu, gaya belajarnya Bu Ril ini kayak ini, gaya belajarnya Bu Yuda itu kayak gini, itu kalian paham, bisa menirukan. Itu biasanya orang auditorial. Kemudian hebat dalam berbicara atau bercerita. Nah, itu salah satu kelebihan auditorial. Jadi suka berdongeng, suka dongeng, storytelling itu biasanya auditorial. Kemudian bola mata bergerak ke kanan dan ke kiri saat berpikir. Nah, itu biasanya bisa dilihat dari situ. Karena itu berpikir itu pengaruh ke indera kalian ya, anak. Berbicara dengan irama terpola. Irama terpola itu gimana ya? Ada ciri khasnya gitu dari nada kalian. Guru tidak bisa menirukan ya, susah. Jadi ada irama tertentu atau ciri khas kalian ngomong. Kemudian biasanya pembicara yang fasih. Jadi anak-anak kayak kayak Pak Soekarno itu bisa jadi dia tipe auditorial karena dia jadi pembicara yang fasih. Iya, lurus aja. Kemudian menyukai musik. Nah, tipe auditorial itu ada dua sebenarnya. Suka mendengarkan. Jadi saat belajar ya, saat belajar itu bisa jadi kalian dengan mendengarkan musik atau dengan suara hening. Itu ada dua kemungkinan tipe auditorial. Kadang ada beberapa orang yang harus hening, tidak boleh ada gangguan suara sedikit pun. Ada suara bising itu nggak bisa masuk informasinya. Jadi anak-anak untuk tipe auditorial bisa di dua itu ya, bisa dengan suara ditambah suara musik atau dalam suara hening. Nah, kemudian ini masih tipe karakteristik gaya belajar auditori, lebih menyukai komunikasi melalui telepon. Jadi anak-anak kalian menjelaskan misalnya kalian mau diskusi gitu ya. Kalau diskusi orang auditorial senang. Tapi kalau misalnya belajar kelompok dalam situasi pandemi ini kalian yang kalian sukai adalah yaitu telepon atau misalnya sebelahan gitu ya, sebelahan kalian ngomong tuh kalian lebih menyukai di telepon daripada ini. Gitu. Jadi belajar dengan mendengarkan. Cara berkomunikasi pun dengan lebih suka telepon. Jadi yang suka telepon lama-lama itu bisa jadi karena kalian tipe auditorial. Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Itu. Suka berbicara, berdiskusi, menjelaskan sesuatu panjang lebar. Pandai mengeja dengan keras. Mengungkapkan emosi secara verbal melalui perubahan nada bicara atau intonasi. Nah ini biasanya tipe-tipe auditorial seperti itu. Jadi kalau marah itu langsung kelihatan gitu. Lebih suka gurauan lisan daripada komik. Ini contohnya ya anak-anak. Ini waktunya sudah jam 12. Ada yang ditanyakan? Kalian bisa baca ini ya. Nah yang penting ini loh, cara belajar. Cara belajarnya.
Ada 7 poin ini yang bisa kalian praktekkan di rumah biar yang tipe auditorial bisa lebih mudah sampai informasinya masuk ke kalian. Jadi cara belajarnya kalian itu lebih mudah terserap oleh kalian. Ini cara belajar. Kalian bisa baca sendiri, kalian bisa melihat di YouTube link yang sudah Bu Guru berikan, bisa lihat di GCR. Itu ya. Ini waktunya jam 12. Ada pertanyaan anak-anak sebelum Bu Guru akhiri? Anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, Tidak ini ada, Bu. tidak ada ya. Semoga tidak ada. Semoga kalian paham. Ini kalian untuk gaya belajar kinestetis, kalian bisa baca sendiri. Kemudian cara belajarnya, nah ini Bu Guru jelaskan sedikit cara belajarnya tipe kinestetis itu bagaimana. Kemudian tes gaya belajar. Nah, ini yang belum anak-anak, yang belum menyelesaikan tes gaya belajar, Bu Guru minta tolong kalian buka GCR kalian, kalian pencet ini linknya, kalian isi gitu. Kalian isi, kalian kumpulkan. Karena yang sekarang belum sampai 200 orang. Gitu ya anak-anak. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran hari ini. Sudah lewat 2 menit. Tidak ada sesi pertanyaan. Kita akhiri. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan kita semuanya. Semoga diberikan kesehatan. Insya Allah minggu depan sudah dengan tema lain, kita tatap muka. Gitu ya. Oh ya, sebelum terakhir Bu Guru minta foto bersama ya. Dihidupkan semuanya, senyum yang lebar. Ya, 1, 2, 3. Ya, sebentar. Untuk yang halaman selanjutnya, oke, silakan dibuka. Bu Guru screenshot. Ya. Terima kasih anak-anak sudah bergabung di Gamit hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan selalu, kebahagiaan dan keselamatan. Terima kasih. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan, ya sama-sama nak. Untuk pertanyaan nanti bisa dilanjutkan kita tatap muka ya nak. Baik, Bu. Oke. Ya, boleh meninggalkan meeting